warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu. Hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang tahu? Percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, pinter, yang ketiga. Kenapa sih Bu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut, Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada Rasulnya. Jika kita tidak mau beriman kepada Allah, maka kita tergolong orang yang sesat. Bagaimana sih Bu cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya, kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut kita jadikan pedoman hidup untuk menentukan dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa kitab Allah yang wajib kita ketahui? Iya, bagus, anak-anak hebat. Ada 4. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah. 1 kitab Zabur kepada Nabi Daud. 2 kitab Taurat kepada Nabi Musa. 3 kitab Injil kepada Nabi Isa. 4 adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan pada Nabi Muhammad. 4 adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani dan digunakan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Saat itu Nabi Daud menjabat sebagai raja
di kaum Bani Israel. Kitab Zabur digunakan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil ini sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran ini diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran sebagai penutup kitab Allah. Al-Quran juga sebagai penyempurna hukum Allah dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, Allah menurunkan kitab berisi ajaran yang harus kita taati dan kita amalkan. Di antaranya, 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, ajaran terpuji kepada diri kita sendiri. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji, baca,